Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Gimana? Semoga kalian sehat walafiat ya. Selamat ya kalian udah naik ke kelas 11. Semoga makin pintar dan lebih memahami pembelajaran dan materi-materi selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11, judul buku Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Kompetisi dasar pengetahuan 3.1 menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kompetisi dasar keterampilan 4.2 menyajikan hasil analisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni dan hak kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Selanjutnya ada analisis KD 3.1, yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut para ahli, hak asasi manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikoordinati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat mendasar dan suci. Dan yang kedua, menurut Profesor Darji Darmodiharjo, hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi manusia ini menjadi dasar dan kewajiban-kewajiban yang ada. Dan yang ketiga, menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup tanpa manusia. Dan selanjutnya, pengertian hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut, karena merupakan anugerah yang dimiliki setiap manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Segera wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagai rakyatnya. Yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri hak asasi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hakiki, yaitu artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dan yang kedua ada universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Dan yang ketiga, ada tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang terakhir ada tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah ada landasan hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Pancasila, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang di sini ada hak dan kewajiban hak asasi praksis nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan semuanya dapat mengerti dan memahami. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.